Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia ini, di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah, yaitu Masjid Raya Bangkinang, kita kembali mengikat hubungan ukhuwah Islamiyah melalui majelis ilmu yang mudah-mudahan dengannya masuk kita golongan yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling mewasiatkan untuk tetap berada di atas kebenaran, dan saling memberi wasiat pula untuk tetap dalam kesabaran. Mudah-mudahan majelis ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, serta doa yang dikabulkan, serta dosa yang diampuni. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Semoga dengan banyak berselawat kepadanya, Allah kuatkan ikatan batin kita dengannya, dan Allah izinkan pula kita untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti, sehingga mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah, ahlul surga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hidupkan majelis hadis ini melalui kitab Imam Muslim Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kita masih dalam Kitabul Haid, Babu At-Tayammum, bab tentang tayammum. Sudah kita pelajari dan kita sebutkan sebelumnya bahwa tayammum adalah salah satu dari bentuk atau cara kita menghilangkan hadas, baik karena tiadanya air yang bisa dipakai untuk berwudu, atau karena adanya uzur, adanya halangan untuk memakainya. Air ada tetapi tak bisa dipakai. Bisa karena air hanya untuk persediaan minum. Kalau dipakai berwudu kita kehausan, tentu saja dalam hitung-hitungan kita perhitungkan perjalanan masih 2 hari, sumber air masih 2 hari setengah. Lalu kalau kita pakai air itu berwudu, maka kita akan kehausan dan mungkin kita akan mati. Maka saat itu terhalangi kita memakai air, maka diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah, maka carilah tanah yang thayyib, yang bersih dan halal. Jangan dipakai punya orang ya.
bersih dan halal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tayamum itu ulama mengatakannya bisa mengangkat hadas. Artinya bila seorang junub tetapi tidak mendapatkan air, lalu dia tayamum, setelah itu dapat air, tak perlu lagi tidak perlu lagi mandi, kalau mengikut pendapat yang mengatakan dia mengangkat hadas. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tidak, dia hanya adalah yubihut salah, membolehkan salat, tetap tidak mengangkat hadas. Mana yang sahih? Wallahu alam, zahirnya ketika Ammar dan Umar sama-sama junub di perjalanan, lalu Umar tidak salat, Ammar bergelimang dengan tanah, berkubang ya dia pakai qiyas. Maka zahirnya wallahu alam Nabi tidak menyuruh mereka untuk mandi lagi. Saya tidak mengetahui ada riwayat Nabi mengatakan kamu mesti mandi setelah tayamum. Wallahu alam, dari sini kita cenderung kepada pendapat bahwa at-tayammum yarfa'ul hadas, mengangkat hadas, bukan hanya sekedar yubihus salat wa ma yalzam minhu wudu, bukan hanya sekedar membolehkan salat dan segala sesuatu yang mesti dengan bersuci atau wudu. Wallahu alam, atau mandi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ulama sepakat pula bahwasanya tayamum boleh mengangkatkan, bagi yang mengatakan mengangkatkan hadas kecil dan besar. Artinya pengganti wudu boleh, pengganti mandi boleh. Baik wudu yang wajib atau wudu yang sunat. Misalnya wudu yang wajib apa? Mau solat kan, baca Quran, pegang mushaf dan sebagainya. Wudu yang sunat misalnya apa? Hanya untuk menjaga kesucian saja, yang tidak ada hal-hal yang mewajibkan dia berwudu. Pokoknya saya harus dalam keadaan suci. Nah, tayamum juga menggantikan itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan menyebutkan hadis terakhir kemarin adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah, dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah Al-Kufi, imamun hafiz, sahibu al-musannaf wa tafsir, penulis kitab musannaf dan kitab tafsir dan kitab lain-lainnya. Dia juga punya musnad dan juga punya juz tentang akidah dan seterusnya. Dia adalah imam yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitabnya As-Sahih. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah hadis ini, yaitu Muhammad ibn Usamah Al-Kufi. Tahwil artinya pindah ke sanad lain. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya yang lain pula hadis ini. Wa haddatsana Abu Quraib, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib Al-Kufi, thiqatun masyhur. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Usamah yang tadi, yaitu Muhammad ibn Usamah Al-Kufi, thiqah. Wa ibnu Bishr, dan Ibnu Bishr itu Muhammad ibn Bishr. An Hisham, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi al-Qurashi, thiqatun. An abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, dan beliau pula lah yang pertama
dari 3 ulama yang diundang oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan nasihat di saat diangkat jadi khalifah. Kemudian beliau salah satu dari 4 yang pernah berdoa di Hijr Ismail. Masih ingat doanya? Ada yang ingin jadi khalifah, Abdullah ibn Zubair, saudara dia, maka jadi khalifah. Ada yang ingin jadi gubernur di Irak, plus dapat 2 orang istri yang cantik dan cerdas. Masih ingat ya? Masya Allah, kalau ini hafal nih ya. Dan mustajab, jadi gubernur dan dapat 2 orang yang disebut dalam doanya itu. Masya Allah ya, Bang? Jadi kalau kamu makan nanti doa Bang. Nah, kemudian Urwah bin Zubair berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia ilmu dan Allah kabulkan jadi salah satu dari alim besar, 7 dari ulama besar di Madinah pada masa tabi'in. Dan yang keempat Abdullah bin Umar Ibn Khattab, yang satu-satunya sahabat dari yang 4 tadi. Sahabat Nabi yang 3 tadi tabi'in dia, yang satunya sahabat. Doanya apa? Atamanna ayaghfirallahu li. Doa saya lebih tinggi dari semua itu, semoga Allah mengampuni dosa saya. Mana yang lebih hebat? Memang beda kelasnya sahabat dengan kelas. Di situ aja ada nampak tabi'in dengan sahabat aja ada beda. Abdullah bin Umar lebih tinggi kelasnya, sehingga doanya bukan hanya dia ingin yang lebih besar dari sekedar jadi khalifah, dari sekedar dapat jadi gubernur dan 2 orang istri cantik dan cerdas, daripada hanya sekedar dapat jadi ulama besar, yaitu Allah ampuni dosaku. Mana lebih besar? Nah, itulah bedanya kelas. Makanya sahabat itu patut kita tiru. As-salafus salih itu wajib kita ikuti, karena memang mereka di atas segala generasi. Didikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bang ya. Mana mantap Abdullah bin Umar kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala ketika ayahnya meninggal ditawarin jadi khalifah, enggak mau. Artinya dibalonkan. Dibalon ya. Baru balon, dia enggak mau. Padahal dia sangat punyakan sebesar mengingat ayahnya. Waktu itu presiden. Ketika jadi anaknya diangkat, tentu banyak yang setidaknya ini kan kaum muslimin dan muslimah. Kesempatan mumpung ayah jadi khalifah, bukan presiden. Jadi khalifah yang paham yang tidak. Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Abdullah bin Umar setelah ini tidak mau dia. Sebab apa? Dia tidak ingin itu. Dia ingin Allah ampuni dosa. Ini lebih besar. Baik, kembali ke hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An abihi, afwan, dari bapaknya Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ummul mukminin Aisyah ummu Abdullah, salah satu pula dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha min fuqaha'is sahabah, adalah salah satu dari ahli fikihnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini juga mengingatkan kita bahwa tidak mustahil, bahkan dianjurkan wanita untuk menuntut ilmu karena diperlukan. Ya, karena di antara wanita ada yang termasuk yang cerdas-cerdas, yang hatinya masya Allah paham, kadang-kadang lebih paham dari suaminya. Nah, cuman jangan lupa ilmunya tinggi harus dibarengi dengan adab yang tinggi. Kalau enggak, kalau cuma entawi lagi itu tak paham abang ni. Itulah bahaya tu. Laki pergi buat itu kan. Taklah ada kan dipanggil ona. Tiai manuang ni kena sabun. Jaga pagi itu tak tentu dah bang ni kan. Buat itu tak. Makanya kepada ibu-ibu, kalau ngajar laki janganlah seperti itu. Jangan sampai suami merasa dia rendahkan, tak pandai jadi laki merenya kan. Itu bahaya kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi penting
adab sebelum ilmu itu penting. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, annaha ista'arat min asma qiladatan, dia meminjamkan dari Asma, yakni Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, zatun nitaqain, seorang wanita yang tegar, seorang wanita yang penyabar dan kuat. Jasanya dalam Islam tidak terhitungkan lagi. Di antaranya yang terkenal, beliaulah yang mengantarkan makanan Nabi ketika bersembunyi di gua Thawr ketika hijrah, malam hijrah 3 malam. Itu bukan tahun malam, bukan apa, ini merempu bahaya ini. Kalau sempat ketangkap, nah habis sudah. Tapi Allah lah yang maha menjaga. Dan dia pula yang waktu itu mengangkat dan mengurus kambing, mengurus kuda suaminya, itu Zubair ibn Awam. Tidak tanggung-tanggung, yang dia urus adalah orang yang dijamin masuk surga, Zubair ibn Awam Al-Asadi radhiyallahu, yang dikenal dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat setia, pelindung setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminjam dari Asma binti Abu Bakar qilada, sebuah kalung, fahalakat, maka hilanglah kalung itu. Ini sudah saya sarang kemarin ya. Hilang, halakat maknanya adalah da'at, karena rusak. Arti makna halakat itu aslinya rusak, tapi kalau hilang disebut juga lebih dari rusak. Sama dengan seseorang halaka fil bahri, artinya dia mati di dalam laut, hilang dia, disebut halakat. Jadi halakat yakni da'at, hilang. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menolong mencarikannya, fa'adrakathumus salah, dalam masa mencari itu mereka masuk waktu salat, maksud waktu salat. Dan cerita hadis sebelumnya kan mereka berhenti di tempat yang tak ada sumber air, kemudian tidak ada persediaan air untuk wudu, maka fasallu bi ghairi wudu, mereka salat tanpa wudu. Falamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaihi fanazalat ayatut tayammum, maka ketika mereka sampai ke Rasulullah SAW, mereka sampaikan itu, bahwa mereka salat tanpa berwudu. Waktu itu kan belum turun syariat tayammum. Lalu turun panazala ayatut tayammum, lalu turun firman Allah SWT, fa in lam tajidu ma'an falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Ketika kalian dalam keadaan berhadas kecil dan berhadas besar, lalu tidak mendapatkan air, maka carilah fatayammamu sa'idan thayyibah, carilah tanah yang thayyib. Tanah yang thayyib ini oleh ulama ditafsirkan thayyib itu dengan makna tahir, itu tanah yang bersih, jangan tanah benajis. Sebagian menafsirkannya thayyib halal, artinya tanah milik kita, jangan tanah milik orang. Misal dia dabu pun kadang kalau orang kiki dah boleh ambil tuan-tuan. Iya kan, ada istilahnya, kawan-kawan, ada kawan yang dulu dari orang Uzbekistan berdua kan, mereka punya tamsil, tak sama jawab tanda kata tamsilnya. Bang lu tak perlu dia, tapi jangan cuba-cuba dokek, tak boleh diambil. Ada kawan tu tamsil? Tak ada deh. Kau dapat dari mereka. Contoh, ni payahnya bu ya, akramakumullah, contoh anjong makan tulang. Tulang tak makan dia lah, tapi jangan cuba diambil, dilola. Begitulah kalau orang kedekut itu, tak berharga pun tak boleh diambil. Makanya kalau ada nanti tanah orang kita jadikan tayammum, sebenarnya tak berguna bagi dia, tapi harus juga minta izin berdasarkan tafsiran sa'idan tayyiban ini.
Tapi kalau seandainya diketahui bahwa sahabat kita ini, saudara kita ini tidak akan marah, tanahnya diambil untuk tayamum. Nyetak tayamum berapa kilo bang? Kan sekali dah bioknya kan? Sekali dah bambuin lo lihat lah. Yang tak lebih banyak dah. Itu tak jauh dia yang baik zul tu. Lokek mana tu? Jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah. Mana tahu? Tapi kalau karena Nabi SAW pernah suatu saat beliau sedang berdiri lalu datang lewat, dalam hadis setelahnya nanti, lalu datang seseorang mengucapkan salam, beliau tidak menjawabnya dulu, kecuali setelah dia tempelkan tangannya, kedua tangannya ke dinding tembok sebuah kebun, lalu dia hembuskan, kemudian mengusap muka dan dua tangannya, telapak tangannya, lalu dia jawab, baru dia jawab salam, karena tadi dalam keadaan junub belum mandi. Maka dia jawab salam orang tersebut. Nah, di situ para ulama menyebutkan kalau maknanya mesti tayyiban itu makna halal, ditafsirkanlah perbuatan Nabi ini karena dia tahu pemilik tidak akan marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wangi bang kaji bang din yang abang tabiat sendiri kah? Wangi. Mak wangi be dulu bang mau berasa ni dia kali deh. Jadi tapi mana tahu? Allah musta'an. Maka begitulah hati-hatinya kita. Karena dalam hukum salat itu ada yang sifatnya pembahasan tentang salat di tanah yang dirampas. Artinya tanah yang kalau tanah apa istilahnya? Tanah uang wabi apa namanya? Tak rampas lah. Ada istilah orang punya tanah. Tak punya tanah sih. Tak dipakai dah. Ada nak istilah gitu. Itu pakai tadunnya. Deh. Apa Jun? Tanah aja orang tu ambil bagian apa nomor? Serobotnya. Menyerobotnya. Ada istilah lain sonolit tapi kasu-kasu istilah apa itu. Jadi tanah orang yang diserobot. Kalau solat tempat itu boleh apa tidak? Tak boleh. Cuma khilaf sah atau tidaknya. Tepat, tapi yang pasti berdosa kita solat di situ. Atau solat memakai pakaian yang dicuri. Tak cilok kain uang tu pun solatnya. Tak boleh. Cuma khilaf apakah solatnya sah atau tidak. Yang pasti tetap berdosa. Sebagian ulama mengatakan solatnya tetap sah tapi berdosa. Berarti ada orang yang solat tapi solat tapi berdosa. Kalau itu jangan solat lain. Tambah kau ada dosa kalau tidak solat. Karena kalau tidak solat lebih besar lagi dosanya. Itu baru dosa mencuri tadi. Ini baru dosa merampas, menyerobot. Tidak solat lagi lebih besar, dosanya lebih bahaya. Kalau tidak solat bisa-bisa keluar dari Islam. Auzubillah. Oleh sebab itu kaum muslimin jangan pakai itu kan berdosanya yang aja tanggung-tanggung basah, cak mencabu tidak bisa. Artinya kalau seandainya kita dalam keadaan tidak punya pakaian kecuali pakaian yang dicuri, kita harus solat saja. Ya solat saja. Kau perlu nangis sampai solat ya Allah sudah cilok-cilok je lainnya. Misal taubat kita. Kaum muslimin dan muslimat sudah solat nonton baju rukun. Tu cara kalau dikeroyok sudah itu aja. Ini kalau dianton kan dikeroyok lo doang kan. Bobo coro lah kirim pakai tiki je lah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi fadrakan musall fasallu bi ghairi wudu, lalu mereka salat tanpa wudu. Kemarin sudah kita jelaskan Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i ada empat pendapat dalam masalah ini, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang ini adalah yang lebih kuat berdasarkan dari pendapat Imam Al-Muzani rahimahullah taala bahwasanya dia wajib salat dan wajib salat dan tidak wajib yaitu warabi yajibu shalah wala yajibu i'adah. Sebagian mengatakan wajib salat tapi wajib diulang. Karena apa? Tidak bersuci. Tidak bersuci. Dan pendapat Imam Al-Muzani adalah wajib salat dan kalau sudah habis waktu tidak wajib mengulang. Tapi kalau masih dalam waktu mesti diulang. Artinya konteks ini sini adalah setelah habis, dan makanya tidak wajib
Ini juga menandakan bahwa berijtihad di zaman Nabi itu boleh. Berijtihad di zaman Nabi boleh. Walaupun hadis Muaz diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, kalau tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan ijtihad itu mesti diketahui oleh Nabi. Kalau tidak diketahui oleh Nabi, tak boleh. Ya, sebab apa? Karena Nabi lah nanti yang akan mensahkan atau tidaknya. Makanya sekarang membuat suatu ibadah dengan ijtihad tanpa ada persetujuan Nabi, maka ini ditolak. Sebab apa? Ijtihad yang dibolehkan itu di zaman Nabi itu adalah ijtihad yang diketahui oleh Nabi SAW, supaya yang disahkan ditakrir oleh Nabi SAW, yang tidak ditolak oleh Nabi SAW. Makanya berapa banyak amalan di zaman Nabi dibuat oleh sahabat secara ijtihad ditolak oleh Nabi SAW, dan banyak pula amalan yang ijtihad asalnya dari sahabat tapi diterima oleh Nabi SAW. Maka hari ini boleh lagi tidak kita berijtihad membuat suatu amalan yang tidak ada dalilnya? Tidak boleh. Karena apa? Nabi tidak ada hari ini. Makanya setiap amalan mesti kita tanyakan ke Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau disahkan oleh Al-Quran, disahkan oleh hadis, kita terima. Kalau tidak, ya minimal kita karantina dululah. Karantina dulu sampai masa yang tidak ditentukan. Sampai masa yang tidak ditentukan. Karena apa? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada lagi amalan yang baik kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis, karena syariat sudah sempurna. Baik. Wasallu bi ghairi wudu, falamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syakwa zalika ilaihi, fanazalat ayat at-tayammum, lalu turun ayat tayammum. Inilah sebab nuzulnya ayat tayammum. Faqala Usaid bin Hudzair, berkata Usaid bin Hudzair al-Ansari, salah satu dari orang yang pernah ikut Bai'atul Aqabah bersama Nabi SAW, yang pertama dan yang kedua. Kemudian beliau salah satu yang diminta oleh Nabi ikut mencarikan kalung yang tadi hilang. Apa dia kata beliau? Jazakillahu khairan, semoga Allah membalas kepadamu kebaikan yang banyak wahai Ummul Mukminin Aisyah. Fa wallahi, demi Allah, ma nazala biki amrun qat, tidak satu pun perkara yang menimpamu wahai Ummul Mukminin, illa ja'alallahu laki minhu makhrajah, kecuali Allah jadikan bagimu jalan keluar. Kalau setiap masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang bertakwa. Jadi setiap masalah ada penyelesaiannya, tanda ketakwaan. Tentu saja ini kadang-kadang ada yang namanya istidraj. Ada istidraj. Kapan kita hukum karena bertakwa? Kita lihat dia orang saleh, orang bertakwa, orang melaksanakan perintah Allah, orang taat atau tidak. Ummul Mukminin Aisyah adalah orang yang dijamin masuk surga. Di mana tahunya kita? Nabi yang bilang, kamu tidak suka kamu jadi istri saya di surga. Berarti ini berita bahwa Aisyah masuk surga. Jelas? Tidak sayur. Makanya kalau ada orang yang membenci Aisyah, maka kita wajib membencinya. Kalau ada yang membenci Aisyah, wajib kita benci. Kenapa? Kita cinta pada Nabi SAW, dan Nabi adalah mencintai Aisyah lebih dari siapapun manusia. Ditanya langsung ke beliau dengan belak-belakan namanya itu ya, dengan serius mengatakan dengan langsung mengatakan, siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Ya Aisyah. Nabi kan jujur ya, ma kharaja min hadza illa haq, yang keluar dari sini semuanya hak. Aisyah. Yang lain bilang, enggak, kalau bisa yang laki-lakinya siapa? Jangan-jangan bertanya ingin bisa-bisa saya kan? Ya, kata Nabi SAW, Abuha, bapaknya. Bapaknya.
maka radhiyallahu taala an Aisyah wa an abiha. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Illa ja'ala Allah kama wa ja'ala lil muslimina fihi barakah. Kemudian Allah jadikan keberkahan bagi kaum muslimin. Ya, tadi mereka berhenti kecewa, ada kecewanya kan? Kenapa? Kan sampai mereka ngutus Abu Bakar kan? Artinya kenapa berhenti di tempat seperti ini? Ini bukan tempat perhentian. Air enggak ada, sumber air juga enggak ada. Ini bikin kita masalah nanti, membuat kita bermasalah. Lalu Allah berikan makhraj, solusi yang berlaku sampai hari kiamat. Itu tayamum. Jadi dalam keadaan tidak ada air atau tidak mungkin memakai air, maka kita diizinkan Allah untuk bertayamum, bahkan menjadi salah satu dari 5 atau dari sekian banyak keistimewaan umat Islam dari umat sebelumnya. Hadis yang selanjutnya, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi ini sekampung dengan Imam Muslim, thiqatun. Wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah yang sudah ada pada sanad sebelumnya, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi ibn Abi Syaibah Al-Kufi Al-Hamdani. Wa Ibn Numair jami'an, dan Ibnu Numair. Ibnu Numair ini ada 2, ada anaknya, ada ayahnya. Kalau Imam Muslim meriwayatkan langsung dari Ibnu Numair, ini anaknya. Kalau Imam Muslim meriwayatkan darinya melalui rawi yang lain, itu ayahnya. Dan dua-duanya muhaddis. Anaknya adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Al-Hamdani Al-Kufi thiqatun. Berarti ini anaknya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Jami'an semuanya, yaitu Yahya ibn Yahya Nisaburi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani, meriwayatkan an Abi Muawiyah, dari Abu Muawiyah, yaitu Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, Muhammad ibn Khazim Ad-Darir, Abu Muawiyah Al-Kufi, athbatun nasi fil A'mash, orang yang paling kuat riwayatnya dari Imam Al-A'mash. Dan sanad ini hadisnya diriwayatkan daripada Imam Al-A'mash. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam penyampaiannya memakai kalimat haddatsana Abu Muawiyah, pakai kalimat haddatsana. Kalau yang lain mengatakan an Abi Muawiyah. Karena kalimat ini dalam ulumul hadis sangat penting. Karena an ini bisa ditafsirkan muttasil, bersambung, bisa tidak. Tapi dalam as-sahihaini dihukum oleh ulama sanadnya muttasil karena mereka mensyaratkan sahih. Ini dalam bab ulumul hadis. Maka Imam Muslim penting menyebutkan ini, perbedaan lafaz yang digunakan oleh gurunya. Abu Bakar Abi Syaibah mengatakan haddatsana, yang lain mengatakan an, membuktikan bahwa sanad ini bersambung. Anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, Syekh Muqri, thiqatun imam. Nah, salah satu di qiraat riwayat Imam Al-A'mash. An Syaqiq, dari Syaqiq, itu Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi Abu Wa'il, lebih dikenal dengan Abu Wa'il Al-Kufi. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma Abdullah ibn Abi ma Abdullah wa Abi Musa, faqala Abu Musa, saya pernah duduk bersama Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudhali, sahabat yang imamnya ahli Kufah,
artinya imamnya ahli Kufah, dia kalangan sahabat. Jadi Al-Kufah itu rata-rata rujukan ilmunya di berupa hadis dan fikih serta tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana misalnya di Makkah Ibnu Abbas dan seterusnya. Faqala Abu Musa, saya duduk bersama Abdullah bin Mas'ud wa Abu Musa, bersama juga Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari, yaitu Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Al-Ash'ari asalnya dari Yaman, kemudian tinggal di Kufah. Nah, faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, digelar dengan Abu Abdurrahman kunyahnya. Masih waktu sih. Ini kita azan dulu, kita selesaikan nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Abu Musa berkata, ya Aba Abdurrahman, afwan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan ajnaba falam yajid ma'a atau falam yajid al-ma'a syahran. Bagaimana pendapatmu bila seseorang
tidak mendapatkan air selama sebulan. Dia junub, ya kalau sudah berkeluarga pasti ada junub dalam sebulan. Lalu dia tidak mendapatkan air untuk bersuci, membuang atau mengangkatkan hadas. Kaifa yasna'u bis salah? Bagaimana dia salat? Faqala Abdullah la yatayammam. Dia tidak boleh bertayammum. Wa illam yajidil ma'a syahran, sekalipun dia tidak mendapatkan air dalam sebulan. Masya Allah, ini berat kan? Nah, kemudian faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, fa kaifa bihadzal ayah? Lalu bagaimana menurutmu dengan ayat ini? Ini ulama besar saling berdiskusi ini. Kata Abu Musa, kalau ada orang sebulan tidak dapat air dan dia junub, bagaimana dia sholat? Kata Abu Musa, tidak boleh tayammum. Terus gimana ya? Tidak sholat? Sholat tanpa tayammum. Taib. Faqala Abu Musa, fa kaifa bihadzal ayat fi suratil Maidah? Tapi bagaimana dengan ayat yang terdapat surah Al-Maidah ayat 6 ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai wa in kuntum junuban fatahharu wa in kan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Bila kamu tak dapatkan air, maka carilah sa'idan tayyiban. Sa'id itu adalah sesuatu yang di atas tanah. Di atas tanah. Yang di atas bumi dinamakan sa'id. Jadi sesuatu yang di atas tanah, permukaan tanah disebut dengan sa'id. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, "Law rukhisa lahum fi hadhil ayah la awshaka idza barada alaihimul ma' ayatayammamu bis-sa'id." Dia sengaja mengatakan ini min babi saddi zari'ah, untuk supaya tidak, ketika dimudahkan dengan begini, mereka nanti kalau datang sedikit saja musim dingin, mereka beralasan tidak bisa pakai air. Ini maka tayammum. Kan Abdullah bin Mas'ud kan terkenal keras dalam masalah-masalah penerapan agama ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, dia katakan, kalau diberikan rukhsah kepada mereka berdasarkan ayat ini, maka hampir-hampir mereka nanti bila air dingin, iza barada alaihimul ma, bila air itu terasa dingin oleh mereka, kan musim dingin kan, kalau di kita kan alhamdulillah tidak terasa musim dingin, kecuali kalau di Padang Panjang di Sumatera Barat atau di Brastagi dan sebagainya, atau di Bogor, nah itu dingin memang ya. Tapi kita ini biasa-biasa saja. Kadang lah sudah mandi berpolu ya. Itu kita sudah mandi, bahasa lo baju dek polu ni. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dikhawatirkan bila diberikan keringanan ini, mereka menganggap tidak mesti pakai air sehingga mereka bertayammum. Faqala Abu Musa di Abdullah. Lalu Abu Musa menyampaikan lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, alam tasma' qawla Ammar, bukankah engkau sudah pernah mendengar kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin, karena suatu kebutuhan. Fa ajnabtu, lalu saya junub dalam perjalanan itu. Kata dia, wa kuntum marda ala safarin, atau dalam keadaan musafir. Falam ajdil ma, saat itu saya tidak mendapatkan air, dalam perjalanan tidak punya air. Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah, lalu saya
melumuri ataunya berguling di tanah seperti bergulingnya hewan, binatang. Binatang kan melumuri badannya dengan berguling di tanah. Nah, thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sekarang Ammar berijtihad dia. Tapi ijtihadnya itu disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan berijtihad di zaman Nabi boleh, tapi dengan syarat diketahui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau tidak, maka tidak dianggap syariat. Tidak dianggap syariat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu zalika lahu, saya sampaikan itu ke Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, lalu Nabi katakan, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sebenarnya Ammar, kamu tidak perlu pakai kias, analogi, ya, mengkiaskan antara mandi dengan tayamum, karena ini dua amalan yang berbeda. Ammar nanti pakai kias, kalau mandi mesti membasahi seluruh tubuh, mandi junub ya, mesti menyampaikan air ke seluruh tubuh. Maka dia menafsirkan pula berarti tayamum mesti pula menyampaikan debu ke seluruh tubuhnya. Ya, secara logika diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat, agama ini tidak pakai rasa-rasa dan kira-kira. Ternyata sahabat saja bisa salah kalau hanya berijtihad. Makanya tidak semua ijtihad itu betul. Apalagi ijtihad yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Apalagi ijtihad yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Kita berijtihad dengan alasan menghasilkan banyak manfaat atau menghasilkan kekhusyuan dan sebagainya, padahal bertentangan dengan dalil yang sahih dan sharih dari Nabi alaihi salatu wassalam, baik zahirul Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita katakan ini ijtihad yang seperti ini kemungkinan besarnya adalah salah. Maka ijtihad ini ditinggalkan. Karena apa? Ammar juga berpikir dia, kalau mandi junub menyampaikan air ke seluruh tubuh berarti tayamum junub mesti menyampaikan tanah ke seluruh tubuh. Ternyata kata Nabi tidak. Makanya beda. Itulah sebabnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Law kana ad-dinu bil aqli lakana mashu asfalil khuffaini aula min mashi a'lahuma aw zahrihima." Kalau seandainya main agama ini hanya berdasarkan logika semata, ya, maka mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya, karena yang kotor yang bagian bawah. Tetapi ketika mengusap sepatu, yang diusap di mananya? Di atas, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya gimana cara membersihkannya? Gesekkan ke tanah. Gesekkan ke tanah sampai hilang bekasnya. Ya, tapi kalau tidak hilang, labaiduna wujilha, berarti harus dibersihkan dengan air. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, Ammar berijtihad. Disalahkan oleh siapa? Disalahkan oleh siapa? Oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi berhak menyalahkan, berhak membenarkan. Oleh sebab itu kita juga, ulama kita maksud saya, ulama kita menyalahkan sebagian yang lain juga dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama lain melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lalu diingatkan oleh ulama yang lain, dengan apa dia katakan? Yang antum lakukan ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Oh enggak, ini menurut saya, ijtihad saya ini. Kemudian ijtihad guru saya, guru saya berguru lagi, guru saya, dan seterusnya. Sampai loh sanadnya ke Nabi alaihissalam. Mana sanadnya? Kalau sahih hadisnya sampaikanlah. Kadang-kadang lucu orang asal berguru dan ini berguru ke atas seolah-olah sanad yang diterima. Belum tentu semua yang guru itu diterima. Itu bukan itu yang dimaksud dengan ilmu bersanad, itu bukan itu maksudnya. Ya, sebagian kan enggak. Dia berguru ke angku berguru ke angku itu. Tahu ditengok tanggal lahir tahun 8 kan. Sampai uponya sampai lo berguru ke Ibnu Sirin di masa tabi'in. Ibnu Sirin berguru lo ke Ali. Oh, sampai sanad ke Rasul. Bukan itu sanad. Makanya kadang-kadang dikelabui orang kita. Makanya disitulah sebabnya kenapa kita hidupkan kembali ulumul hadis, supaya tahu membedakan mana sanad yang diklaim, mana sanad yang mahfuz, yang dihafal dan direkomendasikan oleh para ulama hadis. Sekarang pada main klaim semua. Nanti Pak Toto bikin aliran misalnya, aliran Totowiyah misalnya, lalu dia hubung-hubungkan, cocok-cocokkan. Ini berguru ke ini, terus ke atas. Ternyata bos juang zaman Nabi. Oh, sanad sampai ke Rasulullah. Padahal ilmu itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi, hanya melalui sanad ini saja. Bukan itu sanad. Sekarang kan karena kita trennya sanad sahih, tidak sanad. Oh, sahih. Buya Godang sodor situ. Bukan. Karena Buya Godang alun tentu thiqah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak Buya Godang dalam sejarah, artinya dia dihargai oleh pengikutnya, tapi adalah pembawa kesesatan dalam agama. Dia jadi imam. Jelas? Misalnya Ibnu Arabi At-Tai yang mengklaim menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, wahdatul wujud. Sampai dia mengatakan dalam jubah saya ini tidak lain kecuali Allah. Oleh sebab itu tidak solat dah. Ya kalau solat saya pun dan sembah nyekir dalam. Buat tujuh secara logika, cuman mana? Ini ditanya, berarti Allah di hati tidak cayo, tapi dalam cayo itu. Jadi lucu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada orang bersetinggi tidak percaya Allah di atas, tapi bertahan Allah dalam hatinya. Karena ada hadis palsu yang mengatakan la tas'uni samai wa la tas'uni ardi walakin yas'uni qalbu 'abdil mu'min. Langit tak bisa menampungku, bumi tak bisa ku diami, tapi hati hambaku yang beriman bisa aku tempati. Itu di hati siapa diam? Ada lucu-lucu kan. Yang seperti ini ada juga sanadnya nanti. Dia ada sanadnya, tapi sanad yang muzlim, yang gelap. Tidak tentu dia imam-imam hadis. Jadi asalnya sanad itu ulama-ulama hadis, bukan ulama-ulama hadas. Ini kaum muslimin muslimat. Walaupun tidak sedikit dari orang-orang yang aliran menyimpang yang juga mempelajari dan juga punya sanad hadis. Tetapi tidak semua yang ahli secara keilmuan di hadis otomatis mengikut aliran ahli hadis. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apa kata Rasulullah SAW? Inna kana yakfiki an taqula biyadayka hakadha. Cukup engkau buatkan seperti ini dengan dua tanganmu. Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Lalu Nabi SAW memukulkan satu kali ke bumi, ke tanah. Kedua tangannya sekaligus. Thumma masaha asy-shimal 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan yang kiri di atas yang kanan. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Dan dua punggung telapak tangannya, kemudian dan wajahnya. Artinya yang diusap itu adalah wajah dan dua telapak tangan ini, baik yang di dalam maupun yang di luar. Nah, faqala Abdullah, berkata Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, awalam tara Umar lam yaqna biqauli Ammar. Apakah
Kamu tidak dengar bagaimana Umar tidak puas dengan keterangan Ammar. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya alasan, Umar saja tidak puas dengan keterangan itu. Cuman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar waktu itu, karena Umar untuk sesuatu yang baginya tidak yakin, dia tidak langsung terima. Seperti hadis tentang istizan. Ada seorang sahabat yang minta izin masuk ke rumah Umar 3 kali, diketukkan salam dan tidak dibukakan. Lalu dia pergi. Oleh Umar dipanggil, kenapa kamu pergi? Tadi tidak kedor pintu saya, tidak ucapkan salam. Kata beliau, saya dengar Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan minta izin masuk itu hanya 3 kali. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Nah, saya pulang 3 kali saya ucapkan salam tidak dijawab. Kata Umar, la ta'tiyanna, kamu mesti mendatangkan orang lain yang juga mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu. Kalau tidak nanti saya pukul kamu. Ini ketakutan dia cari sahabat, ketemu sekelompok sahabat sedang duduk-duduk. Apa dia sosok orang gitu kan? Lalu dia bilang, tadi saya ke rumah Amir Mukminin Umar, lalu saya minta izin masuk 3 kali tak diizinkan, dan saya sampaikan dari Nabi. Ternyata Umar belum tahu hadisnya. Jadi biasa kaum muslimin seperti Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian ulama tidak mengetahui sebagian sunnah, itu biasa. Itu di zaman sahabat sudah terjadi, apalagi di zaman kita hari ini yang jarang belajar sunnah. Iya tak? Iya tak? Yang jarang belajar. Maka wajarlah sebagian besar umat nggak tahu. Oleh sebab itu mengikut sebagian besar tidak bisa, harus mengikut yang benar, bukan sebagian yang besar. Jadi kaum muslimin di situ ternyata sahabat yang duduk itu semua mendengar Nabi. Coba bayangkan, ini sahabat pada tahu, Umar tidak tahu. Banyak kasusnya, banyak hadis tak sampai ke Umar radhiyallahu anhu. Nah, sebagian mengatakan Umar karena ingin tathabbut, ingin memastikan Ammar ini ragu atau tidak. Maka ketika Ammar melihat azamnya Amirul Mukminin, dalam riwayat setelahnya nanti disebutkan bihaqqi ta'atika alayya ya Amirul Mukminin, karena saya wajib taat kepadamu wahai Amirul Mukminin. Ya, karena saya wajib taat. Kalau engkau suruh saya tak sampaikan hadis ini lagi, saya tak sampaikan lagi. Lalu Umar jawab, nuwallika ma tawallaita. Kalau gitu silakan saja. Nuwallika ma tawallaita. Kalau memang kamu bersikeras, sampaikan. Berarti Umar sudah menerima sunnahnya. Sudah menerima. Karena Umar radhiyallahu taala anhu lebih berpegang pada zahirnya ayat, yaitu untuk berwudu. Wallahu taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini diskusi antara Abdullah ibn Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan Abdullah bin Mas'ud dengan ayat tadi. Lalu alasannya, kalau kita biarkan orang dengan tayamum, nanti banyak yang beralasan meninggalkan wudu atau meninggalkan mandi, alasan air yang dingin. Sedikit dingin saja mereka sudah bertayamum. Maka untuk menghindarkan itu, maka beliau katakan sekalipun dia tidak bisa air, tetap tidak boleh bertayamum sebagai saddun lizzari'ah. Tetapi ketika disampaikan perkataan Ammar, bahwa Ammar punya kisah, dia tidak dapatkan air ketika junub, maka dia berguling di tanah, menyelumuri tubuh sekeliling tubuhnya dengan debu. Lalu kan Nabi tunjukkan, sebenarnya wahai Ammar, tayamum untuk mandi, tayamum untuk wudu itu sama, cukup memukulkan kedua tangan ke tanah 1 kali, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke muka dan kedua tangan. Di sini ada khilaf di antara ulama, apakah cukup sampai pergelangan tangan atau harus sampai ke siku. Yes, sebagian ulama berdasarkan hadis ini dalam mazhab Imam Ahmad dan umumnya alul hadis berdasarkan hadis ini cukup
wajah dan sampai telapak tangan ini, sampai apa namanya ini, pergelangan tangan, tidak sampai siku. Yang lain seperti dalam mazhab Syafi'i itu sampai ke siku. Alasan mereka, Nabi waktu itu tidak menunjukkan secara sempurna, hanya menunjukkan bahwa tayamum itu satu kali saja. Kalau soal basuhnya sama dengan sapunya sama dengan wudu. Wallahu ta'ala, ini ta'wil. Ini ta'wil karena alasan mereka bahwa cara berwudu sudah dimaklumi, lalu maka dikiaskanlah antara wudu atau tayamum dengan wudu. Wallahu ta'ala alam. Kalau ayat zahirnya mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah wajahmu dan tanganmu. Kenapa di wudu disebutkan ilal marafiq sampai ke siku? Karena dalam urf, dalam adatnya bahasa Arab, yang disebut tangan itu sampai pergelangan. Kalau disebut tangan itu hanya sampai ini hukum asalnya. Iya, yang terhitung yad dalam bahasa Arab ya, bukan tangan ya. Maksud kita tangan ya. Yadun dalam bahasa Arab itu adalah ini anggota ini yang yadun itu. Nah, kalau tidak dalam belajar bahasa Arab nanti yadun tuh gambar ini yang ditunjukkan. Dah. Kalau ikut lah sa'id nomor. Kalau ikut lah adud, kalau ikut lah katif, ikut lah unuk ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, buktinya di dalam ayat tentang mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Potong tangan, bukan kedua tangannya, tangan keduanya, laki-laki dan perempuan tadi. Ada pencuri laki-laki, potong tangannya. Ada pencuri perempuan, potong tangannya. Sekali mencuri, potong tangan kanan, tapi dengan syarat-syarat. Ada syaratnya, tidak seluruh pencurian. Kalau korupsi dipotong tangannya? Hah? Enggak, ringan itu. Pencuri potong leher. Apa? Korupsi. Ya, korupsi potong. Setuju nih? Ya Allah, kejamnya tuan-tuan ya. Kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau pencuri potong tangan, kalau korupsi ya Allah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau orang korupsi dia tidak mencuri, karena mencuri itu ngambil di dalam tempat yang terjaga. Makanya kalau HP antum nanti tinggal di motor, tidak dikunci, taruh di apa namanya nih, bagasinya itu, diambil doang. Itu kalau tertangkap itu tidak dihitung pencurian, tidak potong tangan, tapi bisa aja potong. Nah, jadi kalau muslim tergantung, cuman tidak masuk dalam kategori as-sariqah di sini. Yang kemudian harganya tidak boleh kurang dari 1/4 dinar. 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,2 gram emas. Oh, memang gini ya. Nah, ya. Emas mahal tak sekarang? Berapa samnya? Mohel ya. Awak tu buat tak boleh, apalagi kalau mahal ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak boleh kurang dari 4 dinar. Kemudian harus dalam penjagaan kita, tidak ditinggal di depan. Kemudian, nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan pencuri dalam keadaan musim paceklik, musim kelaparan. Ya, musim kelaparan. Makanya banyak syarat-syaratnya, jangan langsung dipotong aja. Maka ulama yang maksud di sini adalah ketika disebut potong tangan, ulama sepakat bahwa yang dipotong itu adalah sampai segini, bukan sampai segini. Jelas? Kenapa? Yang yadun dalam bahasa Arab sampai sini. Makanya ketika disuruh membasuh tangan dalam wudu disebutkan ilal marafiq. Nah, di ayat tayammum Allah tidak sebutkan ilal marafiq sampai ke siku. Allah hanya menyebut famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah muka dan tangan kalian. Mana yang tangan dimaksud? Ini secara bahasa. Ditambah keterangan langsung dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Berdasarkan itu wallahu alam, dari kedua pendapat ini yang lebih yang lebih kuat berdasarkan dalilnya adalah mengusap muka dan dua telapak tangan dan cukup satu kali. Ada lagi perbedaan, ada yang bilang 2 kali, 1 kali untuk muka, 1 kali untuk tangan, tapi yang wallahu alam yang kuat adalah satu kali. Sebab kalau dipakai kias seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, dikiaskan kepada wudu, nanti 3 kali juga jadinya. Karena anggota wudu dibasuh 3 kali. Dan wallahu alam, memang ada sebagian mengatakan tayamum juga boleh lebih dari 1 kali. Tapi melihat dari asalnya yang sifatnya al-mashu itu adalah at-takhfif. Hukum asalnya yang namanya mengusap mesti diringankan. Maksud diringankan, ya kok tabo dia boruh, dia langsung dilepong, ditiup dulu. Makanya jangan topik kena lombok, tu lombok. Nah sudah kena dia hujan. Itu ya. Jadi kalau sudah kena hujan ada ayu juga nak perlu ya. Mana tahu terhalang untuk berwuduk kan? Makanya dia cari yang setipis-tipisnya. Nah kalau sampai dibuat 3 kali, tidak ada lagi makna takhfif tadi, makna meringankan. Jelas? Buktinya orang yang mandi tadi tidak mesti melumuri seluruh badannya. Makanya di sini wallahu alam mengkiaskan tayamum ke wudu adalah qiyas ma'al fariq, berbeda. Pada sebab itu pendapat yang kuat wallahu alam adalah cukup 1 kali, kemudian dihembuskan, dikurangi supaya tipis, lalu diusapkan ke muka sekali dan kedua telapak tangan 1 kali. Yang atur tangan aturnya ya? Ini ketika Abang Tobi orang kata anak tu, kono sodo tanah adanya. Babek tu na to macam ni kah? Iya, aku baru masalah lain. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Sa'id itu kullu ma irtafa'a 'alal ard, segala sesuatu yang di atas tanah. Sebagian ulama mengatakan segala yang di atas tanah boleh untuk tayamum. Kayu boleh, salju boleh, kaca boleh dan sebagainya. Ya, sekalipun bukan debu. Tapi yang pendapat jumhur yang dimaksud adalah tanah. Mesti tanah. Apa tanahnya? Karena hukum asal yang dikatakan as-sa'id itu adalah tanah yang di permukaan. Maksudnya ya, debu yang di atas permukaan tanah. Tapi mereka melihat dari sisi makna sa'id yang segala sesuatu yang di atas tanah, sehingga salju pun kalau ada boleh. Salju kan baku kan, boleh tayamum, bagi mereka boleh. Mazhab Imam Malik boleh itu. Tapi wallahu alam, yang umum pendapat jumhur adalah tanah, adalah debu. Nah di pesawat ada debu? Ada. Kalau ada pakai itu. Dia minta izin ke pilotnya tak? Hah? Kalau bawa liru segala sesuatu dalam boleh apa? Pakai, berarti tidak boleh minta izin, tidak perlu minta izin lagi. Bapak corok kadang ya orang ukur sudah minum khamar gini, diambil kok kedenya, apa corok? Boleh bor kadang pesawat tu. Jadi kaum muslimin jangan mempersulit diri. Jadi segala dugaan yang tak berasas, jadi masuk lo kokil apa masuk pesawat cemacam masuk aja kan. Kadang bosin kokilnya lah tetel soalnya ke muka. Makanya kalau dia tidak pernah tayamum di pesawat dah, tapi kau rahsia dia ni dah tunjuk orang lain. Kalau orang lain tidak pandai bodoh mandi pesawat tu dah. Kalau sampai Indonesia bodoh di pesawat, kan tak mau je tuan-tuan. Kalau penumpang Arab tidak pernah diingatkan apa nombor apa krunya dah, pramugari gitu dah. Bapak-bapak silakan bertayamum, jangan berwuduknya. Itu pesawat Indonesia harusnya. Penumpangnya orang dah Indonesia. Nyata tu deh Indonesia contoh ikan. Jadi wudu tu contoh mandi orang situ. Wudu aja sudah. Ini cuba tengok. Awak mandi rumah 2 bulan tuak wudu. Iya. Makanya awak tak boleh orang. Makanya fatwa MUI Kemenak
bahwa di pesawat tayamum. Tak boleh berwuduk. Batakan dia apa? Dia pembimbing jen wuduk ndaknya. Karam bawa pesawat. Kalau Malaysia sampai wuduk karam pesawat dia sampai 50 orang. Tu dua ember sekarang. Antu karam deh. Maka dilarang jemaah Indonesia untuk berwuduk. Tapi alhamdulillah selama ini pulang pergi tidak pernah tayamum di pesawat, selalu berwuduk. Karena setengah gelas ini cukup untuk berwuduk. Setengah gole ke bang, cukup berwuduk. Dah, ya bang. Kalau bisa dah macam itu, wuduk lah. Jangan lapor lah kau dulu. Dah wuduk tadi ya bang, bukan wuduk jangan. Ya, tapi kalau seandainya masih model wuduk Indonesia, pada umumnya masyarakat kita, maka dilarang berwuduk di pesawat. Dilarang berwuduk di pesawat. Karena memang tak maafnya. Orang hotel di situ dia tahu ngalu kalau Indonesia jemaah ianya. Kalau jemaah Afrika seminggu ya 2 kali mesti tankinya nya. Indonesia 3 kali saya. Hotelnya 2 kamar kan misal kan. Kalau jemaah Indonesia 3 kali saya. Kalau jemaah Afrika 2 kali seminggu. Itu lebih zuawa. Ini memang contoh tadi dia wudu contoh. Contoh mandi. Nah, jadi tayamum aja lah bang ya, tayamum nanti. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah tayamum karena insya Allah setelah selesai berwudu boleh dikatakan toilet itu tidak berbekas. Seluruh percikan tu saya lap. Kalau lap kan wangi je lah. Kan tak wangi je lah. Tapi kalau lah bahasa bawah itu wangi ke bawah. Nah, jadi dilap, dibersihkan. Bahkan tisu orang lain pun saya yang kutip kan. Ini awak kan tak tahu dulu bang tentang tisu. Dah lah bang kumpul di hati rosodo tisu. Dah sumbek deh bang. Atau bakso babuti udah warna. Tapi tak langsung pakai kakor mah. Bagi oleh tisu lain tu. Kau ya. Aku masuk ke dalam. Nah, makanya kalau lu tak kan wangi je lah. Walaupun nampak basah manual ni. Jadi lap je tadi. Baik. Alah bang. Jadi cukup. Apalagi kalau pendapat yang mengatakan bahawa tak mesti debu. Kemudian ada masalah lain lagi. Tadi kan fatayammamu sa'idan thayyibah, maka carilah tanah. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan di sini andainya ketika kita tidak ada tiba-tiba datang angin loju. Ditabang dia ada abu ke awak. Enggok di tangan. Boleh pakai? Boleh pakai? Sebagian mengatakan tak boleh. Karena bahasanya fatayammamu, cari. Maka itu jadi pakai. Jangan dipakai karena itu dakwah mencari tiba-tiba je. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dia. Hah? Hanya tanah banyaknya Pak. Kalau lah adanya ambun dia angin kecuali tidak ada angin sama tidak ada tanah itu sama sekali. Lah kalau lah dia ambun kamu menua dia angin berarti dah tanah situ tak payah pun urus. Cik metun je lagi. Jadi Allah Ta'ala alam sebenarnya ini masalah para fuqaha kadang-kadang terlalu detail, kadang memang sebagian besar tidak dibutuhkan. Sebagian besar tidak dibutuhkan. Tapi mereka ingin berhati-hati bila terjadi kasus seperti ini jawabannya. Ini jawabannya. Karena bahasanya fatayammamu sa'idan thayyiban. Barangkali karena waktu yang membatasi sampai di sini hadis ini. Rupanya hanya satu hadis saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.